Shalom, shalom, shalom. Shalom Abuna, selamat Selamat pagi pagi. Abuna, Halo Abuni. Abuna, Abuni, Selamat boleh. pagi, Bu Leni. Oma Lili, apa kabar? Oma Shalom Leli, Abuna, salam. Lili, Pagi. semuanya. Oh, selamat Shalom, Halo pagi. Kak. shalom untuk semua warga pagi di Pagi BW. Abuna. Pagi Bulani, Abuna. salam. Salam. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Pak Gading. Selamat pagi Abuna, selamat pagi Abuni semuanya. Selamat pagi juga Selamat pagi. untuk Bapak Ibu semua ya. Kita absen dulu untuk Ibu Duma, shalom. Oma Leli. Puji Tuhan. Ibu Femi, wah, Halo. orang Bunda. udah apa lagi Ibu Femi, puji Tuhan. Solamanya ndak lihat Pak Ngana Ibu Femi. Orang semua Tetap ada kok. Semua sudah pada datang. ini. So lihat tangan Ibu Femi, puji Tuhan, ya. Sehat Ibu ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sehat Pak Bunda. Sehat, kuat, penuh berkah, dahsyat, tanpa karat yang pasti ya. Ya. Kemudian untuk Ibu Leli juga semangat, juga Ibu Lani, Pak Mardani yang tetap setia juga seperti yang lainnya, Pak Ibu Mariana Sitepu, Ibu Nancy dan Pak Jusman. Ini juga ada hadir Ibu Risma, Ibu Sinai, Ibu Ayen, Ibu Biho, Ibu Kristia, juga Ibu Dora Gunawan ya. Juga untuk Pak Hendri Gunawan, Pak Jordi dan Bu Vivi, Pak Mardani sudah, Bu Marlina, Bu Marta, shalom Ibu. Bagaimana dengan rangkaian kegiatannya? Saya percaya Tuhan Yesus tetap menolong ya. Bu Mimi dan juga Ibu Yani, puji Tuhan, Bu Sekar sudah bergabung, dan juga pastinya Bu Nikartika, dan sebentar lagi ada anak kami juga akan bergabung. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih yang mengasihi Tuhan. Kita beri tepuk tangan meriah sama-sama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus ya, yang sudah mempersatukan kita. Untuk itu mari sama-sama kita satu dalam doa. Apakah Bapak Ibu bersuka cita melihat wajah-wajah sahabat-sahabat Bapak Ibu yang lainnya tetap hadir dan setia di BW ini? Sukacita. Amin. Sukacita. Nah, ya, pokoknya ingat, sebelum ngapa-ngapain kita apa? BW dulu. Apa Bapak Ibu? BW dulu ya, Cari makanya wajah jangan Tuhan. jangan kasih Kendor. Oke. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dan juga yang mengasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa ya. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau BW dulu, kami mau menghadap kehadirat-Mu yang kudus, kami mau mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang bisa memberi kami kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan dan keberuntungan kalau bukan bersumber daripada-Mu. Karena apa yang daripada-Mu itu sifatnya abadi dan sejati. Tapi di luar daripada-Mu itu sementara. Untuk itu ya Bapa, sekalipun hidup kami sementara di muka bumi ini, tetapi pada akhirnya kami akan bersatu dengan-Mu dalam kemuliaan kekal. Kiranya selama kami hidup kami tetap menjadi hidup yang bermakna dan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan inspirasi juga teladan bagi banyak orang, agar nama-Mu Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa kami ada di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Yesus Kristus kami percaya. Allah yang menyertai kami senantiasa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memuji menyembah Tuhan pagi hari ini dengan pujian yang akan kita naikkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan cinta kasih-Nya dan juga mengizinkan kita untuk mengenal pribadinya lebih lagi. Berikut pujian yang akan kita naikkan ya Bapak Ibu.
Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kaulah Tuhan yang selamatkanku, yang pulihkanku, yang sembuhkanku, yang memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama sebagai bentuk penyembahan bagi Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Kiranya pujian ini menjadi satu kata hati bagi setiap kita ya, Bapak Ibu yang terkasih. Apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi kita tetap mau percaya bahwa Dialah sumber segalanya. Kalau orang mau pulih harus datang kepada Tuhan Yesus saja ya. Jadi saya percaya firman Tuhan ya dan amin ya. Segala kamu yang letih lesu dan beban berat, kata Tuhan Yesus kan, marilah semua datang kepadaku ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Dan hari ini saya percaya kita semua pasti selepas BW ini akan mendapat kelegaan, akan mendapatkan mujizat. Yang percaya katakan amin. Akan mendapatkan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Ia akan mendapatkan kekuatan yang baru dan perlindungan yang sejati. Setuju katakan amin saudara. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda setuju berarti aminnya gak boleh tunggu-tungguan gitu ya Bapak Ibu. Kita harus responsif sebagai orang percaya. Tapi gimana mau responsif Abuna? Kalau lagi tenang sih bisa responsif. Kalau lagi gak tenang bagaimana? Oke. Untuk pemikiran itu Abuna setuju ya, setuju tapi tidak 100% ya. Kenapa? Karena itu hanya berlaku bagi keadaan manusia pada umumnya. Tetapi kita ini kan gak umum Bapak Ibu yang terkasih. Setuju katakan amin ya. Kita ini gak umum loh. Karena apa saudara, ketika orang percaya mengakui sebagai Tuhan Juru Selamat itu gak umum saudara. Itu butuh intervensi dari Roh Kudus, itu yang pertama. Yang kedua, butuh keberanian untuk memberikan sebuah pengakuan. Dan yang ketiga, juga butuh tekad untuk melakukan apa yang menjadi iman dan pengakuan iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu terkasih, Abuna percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang punya tekad bulat ya. Kita akan bisa responsif dengan apa yang Tuhan sediakan. Nah, sama seperti halnya bagaimana kita akan mempelajari sepak terjang raja yang satu ini. Silakan siapkan semua tools untuk ikut BW ya Bapak Ibu terkasih. Yang pertama Alkitab, kemudian buku catatan, oke, sekarang kita mau sama-sama baca ya. Dua Tawarikh pasal 14. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia pada zaman pemerintahannya. Negeri itu aman selama 10 tahun. Raja Asa kemenangan atas Zerah. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan penupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memerangi di tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan yang gagah perkasa. Puji Tuhan. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan
perangnya di lembah Zevata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, haleluya, amin, puji Tuhan ya. Ya, di mana fokus kita? Ada beberapa ayat yang menjadi fokus kita. Yang pertama ya, di ayat yang kedua. Ya, oke. Saya ingin Bapak Ibu dan saudara-saudari semua kita mengalami apa yang juga ditulis. Makasih ya Budi. Ditulis oleh firman Tuhan ini. Coba letakkan tangan di dada. Di sana kan ada kata asa ya. Sekarang kita ganti dengan kata aku. 1, 2, 3. Aku melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahku. Yes, itu dia. Itu yang menjadi kata kunci kita yang pertama ya. Saudara yang terkasih, bicara mengenai melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allah kita, itu bukan berarti per 10 tahun kurun waktunya. Nanti ada lagi masanya, enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam aturannya Tuhan itu tidak terbatas sebenarnya ya. Jadi kalau kenapa Tuhan izinkan 10 tahun, karena memang 10 tahun maksa maksimum yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan karena melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan Allah kita itu paling enggak kita dapat 10 tahun masa ketenangan nih. Enggak juga Bapak Ibu yang terkasih ya. Tapi yang pasti ini memberikan pembelajaran kalau kita mau hidup tenang, hidup damai, hidup tenang itu hanya di dalam Tuhan. Ya, di luar Tuhan kita itu nggak akan tenang. Ya, itu yang pasti yang pertama. Lalu yang kedua, ketenangan di dalam Tuhan itu tidak membuat kita jadi malas. Tapi kalau ketenangan di luar Tuhan bikin badan kita jadi mager. Apa itu mager? Malas gerak. Ya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 ini dikatakan di sana apa tadi? Karena negeri masih tenang, ya. Karena ia memerintah orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah Nabi mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ini gambaran untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, ya, artinya taat dan tunduk. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan dan semuanya itu bicara mengenai sebuah tindakan nyata. Jadi yang baik dan benar di mata Tuhan itu adalah bukan cuma sekedar baik saja, tetapi benar perilakunya, benar tindakannya. Ya, sehingga yang berpotensi untuk membawa pengaruh yang jahat itu dijauh-jauhin. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, ia dapat membangun kota benteng-benteng di Yehuda. Ya, gitu. Jadi Abuna mau berbagi dari beberapa kata kunci dari teks Ibrani-nya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kata tenang ya. Semua orang butuh ketenangan ya. Abuna berharap setiap kali Bapak Ibu bewek dulu, Bapak Ibu mendapat ketenangan ya, dan juga anak-anak. Supaya apa? Supaya dari ketenangan ini antara ini dan itu jadi inu ini ya. Dari ketenangan ini kita akan mampu mendapatkan sebuah inspirasi dan juga motivasi sehingga kita lebih kreatif gitu untuk bisa melihat mana yang harus disingkirkan, mana yang harus disimpan. Ya.
Tentunya ini bukan sekedar tentang bagaimana kita memilah-milih, enggak, tetapi kalau kita sadar bahwa dengan kegiatan yang satu ini membuat saya tenangnya bukan dalam Tuhan, itu yang disingkirkan. Tapi kalau gara-gara ini saya menjauh dari Tuhan, itu disingkirkan. Karena saya ini bergaul sama si ini, saya malah jadi nggak pernah lagi ikut BW, itu disingkirkan. Maksudnya disingkirkan gimana? Ya maksudnya disingkirkannya adalah tidak lagi menjadikan hal-hal dan orang-orang itu bagian dari circle kehidupan kita. Ya, karena sekali lagi kalau tenang di dalam Tuhan itu kreatif. Ya. Karena suasana hati kita tentram. Kata kuncinya itu adalah syaket. Ya. Syaket. Syaket ini adalah artinya tenang, damai. Damainya itu rasanya karena apa? Ada yang melindungi. Ada yang memperhatikan. Nah ini orang di dalam Tuhan, diperhatikan Tuhan pasti senang. Tapi kalau orang di luar Tuhan diperhatikan Tuhan pasti akan menjauh. Kenapa? Karena merasa dilihatin kayaknya kayak Tuhan kepo banget sih, kayaknya mata Tuhan nanti Tuhan marah. Berarti dia belum di dalam Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan sekalipun dia pikir wah ini kayaknya kalau saya melakukan ini jahat di mata Tuhan nih. Nanti saya menyakiti hati Tuhan. Ya udah. Saya tidak akan mencari cara untuk bagaimana caranya supaya tidak ketahuan. Baru saya tenang. Gitu. Tetapi saya tak akan tenang setelah saya melakukan kebenaran. Dan saya harus melakukan kebenaran itu. Jadi daripada saya harus capek-capek tipu-tipu, nutup-nutupin supaya tenang, lebih baik saya nggak usah lakukan sama sekali. Santai-santai aja, mendingan lakukan yang benar dan bersih dan baik gitu. Nah sama Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita juga demikian. Ya, kita tidak akan mengalami yang namanya syahed kalau kita hanya sekedar mencari tenang dalam situasi diri sendiri. Makanya tenang itu sudah di dalam Tuhan. Nah, tenang di dalam Tuhan itu tidak akan terjadi tanpa adanya daras. Apa itu daras? Tidak hanya mencari tetapi juga menuntut sambil berseru. Artinya orang yang melakukan pencarian Tuhan dengan sungguh-sungguh itu bukan hanya pasif dalam kehendaknya, tapi juga aktif dalam kehendaknya. Kehendaknya itu kehendak Tuhan. Ya. Artinya apa? Lebih singkat lagi, mencari Tuhan itu bukan hanya terdesak atau tersedak, tetapi juga saat damai tetap mencari Tuhan. Akhirnya kita bisa mengerti, oh ternyata tenang di dalam Tuhan itu kenapa bisa kreatif? Karena intens pencarian Tuhan itu tidak berkurang gitu. Speednya tuh gak berkurang, gak menjadi melambat karena mentang-mentang sudah aman, tidak ada masalah gitu. Sehingga justru muncul apa yang bisa dilakukan supaya dalam ketenangan yang Tuhan berikan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan gitu. Karena otomatis kalau kita sama seperti kita setiap pagi bewek dulu, berarti kita mencari Tuhan bukan karena tersedak atau terdesak. Walaupun ada beberapa masa mungkin kita pernah mengalami ya cari Tuhan, ya kan cari Tuhan gak cuma di BW aja Abuna, betul. Tapi kalau Abuna ambil contoh yang paling gampang di BW, karena di luar kan Pak Abuna gak ngerti. Ya syukur-syukur puji Tuhan kalau di luar dari kita BW, di luar dari pas Bapak Ibu gak ikut BW, Bapak Ibu ikut di perenungan hamba Tuhan yang lain, puji Tuhan. Bagus, yang penting perenungannya harus benar dan bukan cuma ikut-ikutan. Dan bukan karena orang ini kalau kita ikuti nanti kita diberkati, bukan ya, karena itu jahat di mata Tuhan, terus terang aja. Karena tidak ada yang bisa mengganti posisi Tuhan selain dirinya sendiri. Sama seperti Tuhan mengganti posisi kita di kayu salib, ya hanya dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Berarti sekarang kita mengerti. Memang di namanya orang surga, namanya surga itu dicari orang, kenapa? Karena isinya cuma damai sejahtera. Karena Tuhan pun juga hanya memiliki damai sejahtera sesungguhnya. Jadi kalau orang mencari Tuhan sebenarnya mencari damai sejahtera,
bukan mencari Tuhan supaya dapat damai sejahtera. Nah, jadi di sini kita bisa mengerti, oh berarti kalau saya mencari Tuhan bukan karena saya mencari untuk mendapatkan damai sejahtera, karena begitu saya ketemu sama Tuhan sudah pasti saya dapat damai sejahtera. Dan kalau Tuhan itu ada di dalam pekerjaan dan pelayanan saya dan kehidupan saya pribadi setiap hari, termasuk sekolah saya, studi saya, ujian saya, juga meeting saya, praktekum saya, berarti selama itu pula damai sejahtera itu ada di dalam situ. Jikalau, nah ini, jikalau kita benar-benar mengaplikasikan apa yang selama ini kita sudah dapat, yaitu apa? Mengembangkan potensi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anakku yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menjadi orang Kristen itu gampang sekali terlena, ya, terlena dalam situasi dan kondisi yang aman. Justru ketika kita tenang di dalam Tuhan, itu tujuannya apa? Supaya kita tegar dalam tantangan. Yuk, taruh tangan di dada sama-sama. Tenang dalam Tuhan artinya tegar dalam tantangan. Yes. Ya. Karena apa? Ketika orang-orang yang sudah diberikan berkat, ketenangan dan lain sebagainya, itu diberikan tugas. Apa tugasnya? Kita baca di ayat yang 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar. Dan ini bisa di highlight ya Bapak Ibu, bisa di stabilo, bisa di garis bawah ya. Walaupun di ayat 12 memang Tuhan menunjukkan Tuhan memukul kalah telak musuh dari Raja Asa. Tapi kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran dengan makna yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mencari Tuhan untuk minta pertolongan, saya rasa itu masuk akal. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita sudah dalam keadaan tenang, mau nggak kita menolong yang lemah? Jadi ini yang menjadi pesan Roh Kudus hari ini. Dengan kita yang terhubung dan connect dengan Allah, kasih Kristus ada di dalam diri kita, kita tenang karena kita tinggal di dalam Kristus. Nah, ketenangan ini kan membawa sebuah kreativitas. Kreativitasnya itu apa? Rela untuk atau mau untuk menolong orang lain. Karena ada satu istilah teks Ibrani di situ namanya azar. Azar itu artinya bukan cuma menolong tetapi juga membantu. Ya. Dimulai dari permohonan ketergantungan kepada Tuhan, lalu kemudian yang meminta pertolongan kepada Tuhan ini juga mengaplikasikan untuk diaplikasikan kepada orang-orang yang mungkin sedang menghadapi krisis, menghadapi persoalan. Jadi hari ini kiranya kita semua bisa menjadi bagian dari apa yang sudah dipelajari hari ini. Yaitu mencari wajah Tuhan jangan cuma terdesak atau tersedak, tetapi setiap hari, setiap saat. Ya, mencari dalam kondisi bukan cuma sekedar butuh. Oh ini mau ujian nih, butuh nih cari Tuhan. Nanti kalau udah habis ujian lepas, nggak cari Tuhan lagi, carinya yang lain. Oh ini butuh nih cari Tuhan, kenapa? Karena ada target nih, ini harus goal nih. Karena cuannya gede nih. Nanti kalau udah goal, cuannya gede, nggak cari lagi. Seperti yang Abuna sampaikan. Abuna sih berdoa, orang-orang yang mencari Tuhan dan mendapat kebenaran dan pemulihan melalui BW ini, itu bukan karena, sekali lagi bukan karena ada saya atau karena Abuni atau ada yang lain. Itu semua karena intervensi kuasa Allah. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengalami intervensi kuasa Allah, kiranya Bapak Ibu tetap setia. Karena apa? Karena saya percaya di BW ini ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Sekalipun kecil tetapi kuasa Tuhan itu besar. Dan untuk itu kiranya Bapak Ibu mencari wajah Tuhan bukan hanya sekedar terpaksa. Mencari BW bukan karena dipaksa, tetapi karena Bapak Ibu sudah satu ritme dengan kami. Yaitu apa? Benar-benar berdasarkan dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Yuk
Sama-sama taruh tangan di dada. Pejamkan mata, saya akan berdoa. Hamba berdoa kiranya damai sejahtera itu ada di dalam setiap hati kami. Kami tenang di dalam Tuhan, kami tegar untuk menghadapi tantangan. Dan tantangan dalam hidup kami adalah, maukah kami untuk terus membangun kreativitas hidup kami, menciptakan hal-hal baru yang tidak membuat menjauh dari Tuhan. Setelah Tuhan memberkati kami, menjawab doa kami tentu merasa cukup puas dan tenang. Tapi maukah kami juga menolong orang lain? Kami mendapat pertolongan dari Tuhan. Seharusnya kami mau menolong orang lain yang membutuhkan. Baik melalui doa, baik melalui hal-hal yang lainnya yang dibutuhkan. Sesuai dengan tuntunan dari Roh-Mu yang kudus. Hamba percaya Tuhan, pagi hari ini ada orang-orang yang secara spesifik Tuhan letakkan sesuatu di dalam hati mereka. Dan biarlah kiranya setiap yang bertelinga hendaklah mendengar. Yang memiliki kasih kepada Tuhan hendaklah menerima. Peka dengan setiap apa yang Tuhan letakkan di dalam hatimu, supaya engkau rela melakukannya. Engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, dan kehidupanmu akan tenang dan tentram damai sejahtera. Karena ada perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah setiap yang akan ujian hari ini. Tidak hanya anak kami Alden yang akan ujian, tapi juga anak-anak yang lainnya. Perlindungan dan pertolongan Tuhan Yesus akan dinyatakan. Setiap anak-anak kami akan tenang dalam masa ujian mereka. Dan mereka tegar dalam menghadapi kenaikan kelas ini, supaya mereka menjadi number 1, number 1. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk yang bekerja, Tuhan akan nyatakan dan tunjukkan. Tuhan akan berperang melawan musuh-musuhmu. Tuhan akan melindungimu, dan bersama dengan Tuhan Yesus engkau akan berhasil. Dan bagi yang berumah tangga, tetaplah tenang di dalam Tuhan agar engkau tegar dalam badai pergumulanmu. Karena hanya Tuhan Yesuslah sumber pertolongan dan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia itu memenuhi kehidupan saudara dan saya. Seiring dengan berkat-berkat yang akan diterima hari ini. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Percayalah dan mintalah pertolongan kepada Tuhan. Seperti Tuhan menolongmu, bantu dan tolonglah orang-orang yang Tuhan letakkan di dalam hatimu untuk engkau tolong. Dengan demikian berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan dan anugerah Allah tidak akan pernah hilang daripadamu. Kehidupanmu sama dengan masa ketenangan dan kemenangan Raja Asa dalam 10 tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus menutup bungkus kita semua, menjauhkan kita dari segala apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita tidak perlu takut dan khawatir, sebab Tuhan Yesus pasti akan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Terima kasih. Terima kasih Abuna. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih teman-teman terima kasih saudara. juga Bapak Ibu. Bu Leli, Terima Mama kasih Leli. Abuna. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Ya, Abuna, ya. Abuni. Amin. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berpisah 2 menit Abuna minta tolong untuk kita berdoa sama-sama. Ada yang untuk Ibu Helmi yang memang tiba-tiba demam, batuk, sulit makan, kemudian belum membaik dan sedang akan ambil darah. Juga Ibu Hirma yang tiba-tiba muntah-muntah dan juga buang-buang air gitu ya. Dan kalau belum membaik juga akan dirawat. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin Bapak Ibu juga mendengar desa-desus dan lain sebagainya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, Abuna hanya menyarankan, apa yang kita terima berita itu kita simpan menjadi sebagai wacana saja, tetapi kita boleh tetap percaya dengan melakukan tindakan yang preventif.
yaitu tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan ya. Ini yang Abuna katakan tadi. Kadang-kadang masalah sudah tenang, kita udah nggak lagi disiplin pakai masker, kita nggak lagi cuci tangan ya. Kita nggak lagi hidup dalam kebaikan dan menjaga kesehatan tubuh, makan sembarangan. Kenapa? Tenang, sudah tidak ada COVID. Kita belum tahu dan nggak pernah tahu ada tantangan apa lagi hari-hari ini. Untuk itu mari Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini jelas. Supaya apa? Supaya kita bisa menolong orang yang membutuhkan. Ya, iya. Ternyata Kak Petrus juga ya sama buang-buang air ya. Oke deh. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk 3 orang saudari-saudari terkasih kita berdoa, dan juga Abuna akan minta perlindungan darah Kristus untuk kita semua. Mari kita satu dalam doa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu berkata bahwa bertekuk lutut segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Dan kami berkatakan, segala sakit penyakit virus yang sedang merebak, apapun itu yang sedang menyebar, tidak akan membuat kami menjadi takut dan khawatir. Justru ini akan memberikan kepada kami kekuatan bahwa kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong. Kami berdoa untuk Ibu Hilma, Ibu Hirma, untuk Ibu Helmi, dan juga untuk Kak Petris. Tuhan, virus, bakteri, apapun yang ada di dalam tubuh mereka, demi nama Allah yang hidup, demi kemuliaan-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus dihapuskan dan dijauhkan dari tubuh mereka. Netralkan kembali tubuh mereka. Ibu Helmi sehat, Ibu Hirma pulih, dan juga Kak Petrus juga pulih. Tuhan Yesus, berikan kepada kami kesadaran di masa tenang-tenang ini. Justru kami harus semakin waspada. Kami harus tegar dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan biarlah kami tetap fokus dan disiplin dalam menjaga kami. Sekalipun kami tahu Engkau menjaga kami semua. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, hamba perkatakan, Ibu Helmi dan Ibu Hirman Kak Petris sembuh. Dan kami hardik segala penyakit yang tidak jelas ini. Dan biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada negeri ini. Roh takut akan Tuhan ada pada tenaga medis negeri ini. Tuhan berikan hati nurani yang murni, supaya kami semua tetap dalam keadaan baik dan sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa. Tetap semangat, jangan khawatir ya. Tetap fokus. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Bye. Bapak Ibu, makasih. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Abun-abuni. Amin. Makasih ya Bunda. Abun-abuni tetap sehat. Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih Amin. Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Izin pamit dulu ya. semua. Shalom. Bye. Dadah. Halo, bye. Bye. Bye.